Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman, sobat-sobat sekalian? Moga-moga sehat selalu. Hari ini tanggal 1 Januari 2022. Selamat tahun baru. Moga-moga rezeki kita di tahun ini rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di tahun baru ini saya mau sedikit memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 31 Desember 2021 kemarin, terkait ada peristiwa yang viral di media sosial. Ada sedikit diskusi antara Brigjen TNI Ahmad Fauzi, Komandan Korem dan Rem 061 Surya Kencana, dengan Bahar bin Smith di pesantrennya Bahar bin Smith. Puisi ini diberi judul Puisi untuk Sang Jenderal TNI. Sungguh berat menjadi jenderal hari ini. Tugas berat dan menantang setiap hari. Semua itu hanya dan untuk NKRI. Hari-hari ini engkau sedang diuji oleh omongan dan caci maki yang dilakukan oleh para pembenci. Bila engkau berhasil berbuat sesuatu dengan baik tapi tidak dipuji, janganlah engkau berkecil hati. Dan bila engkau melakukan sedikit kesalahan, caci maki tak usah membuatmu sakit hati. Milikilah perasaan yang lapang, lembut, dan mesra. Teruslah lakukan tugasmu, peganglah teguh prinsipmu, jangan pernah mundur selangkah pun sampai targetmu meminta ampun. Kupuji kesabaranmu, kuhargai niat baikmu, kudukung perjuanganmu, sebab aku yakin rakyat banyak ada di belakangmu. Puisi dibuat oleh Ahmad Bahar Peci Miring. Di tengah itu ada sedikit karya orang lain, puisi orang lain tadi, cuman saya cari-cari belum ketemu penulisnya siapa. Jadi begini teman-teman. Jadi setiap peristiwa, setiap berita selalu memuat, selalu memberi makna. Nah, saya dari orang yang pernah belajar di Fakultas Sastra dan Kebudayaan, di sini akan sedikit saja memberikan ulasan atau komentar terhadap peristiwa yang terjadi antara Pak Brigjen Ahmad Fauzi dengan Bahar bin Smith ini. Jadi kalau saya melihat ekspresi Pak Jenderal ini memang sabar gitu ya. Saya tidak membayangkan ya hal seperti ini di tempat lain dan dilakukan oleh kawan-kawan dari TNI. Jadi gemes gitu ya melihat peristiwa seperti ini. Pasti apalagi kayak yang darah muda gitu ya. Aduh, prajurit muda yang berjiwa korsa pasti emosi melihat fenomena seperti ini.
Tapi saya melihat Pak Jenderal ini cukup sabar dan terlihat juga punya daya tahan, menahan diri, tidak emosi. Jadi memang tugas berat sebagai seorang jenderal, apalagi yang masih bintang 1 ini, maju kena mundur kena. Maju kena ini karena ada perintah barangkali ya, perintah dari atasan untuk menjaga wilayah, apalagi akhir tahun, menjaga kondisivitas. Mundur kena karena mungkin tugas ini disadari berada di luar tupoksinya. Jadi kalau maju kena itu karena perintah, mundur kena ini kalau tidak dilaksanakan dia bisa kena hukuman. Jadi memang susah ini menghadapi orang seperti Bahar bin Smith ini. Ya, saya kira memang dia ini sedang berada di atas angin dan harus lebih pintar lah menghadapi orang seperti ini. Saya kira kalau peristiwa ini dianggap salah secara hukum, tapi kalau secara budaya sebenarnya ya biasa-biasa aja. Ada pemimpin wilayah ketemu masyarakat, kemudian berdialog, ini sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi barangkali kalau secara hukum, apalagi oleh orang-orang yang memang sedang memiliki masalah, ya apapun bisa digoreng, apapun bisa jadi rame, jadi viral, dan selalu pasti dicari kesalahan. Saran saya kira untuk menghadapi kasus seperti ini, apalagi ini Pak Jenderal, saya kira ilmunya juga tinggi, kebijakannya juga, maksud saya bijaksananya, kearifannya juga sudah di atas Bahar saya kira ya. Jadi dicarilah strategi baru, jadi diambil hikmahnya peristiwa yang kemarin. Kalau memang salah barangkali perlu diakui salah, terus dicari strategi baru, ibaratnya bagaimana caranya mengambil ikan tanpa membuat keruh gitu. Jadi pesan yang disampaikan Pak Jenderal nyampe ke Bahar, dan Bahar mau menerima, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan. Nah ini memang agak gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Tapi saya yakin ada lah solusi itu. Saya yakin ada solusi itu. Sehingga dari sudut pandang budaya ini sebenarnya soal etika dan tata krama, yang abaikan dulu masalah hukum. Ini soal etika dan tata krama. Seandainya dibicarakan baik-baik di tempat yang baik, saya kira tidak akan terjadi peristiwa yang kurang enak dan kurang elok dipandang itu. Sekali lagi, salam sehat, teruslah menjalankan tugas kepada Pak Jenderal, dan salam juga kepada Bahar bin Smith. Kalau memang selama ini cara berkomunikasi saudara Bahar itu memang seperti itu, barangkali ya semua pasti ada resikonya. Setiap tindakan, setiap perilaku pasti akan menuai apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, hasilnya apa ya itu semua akan ada resikonya.
Saya sih hanya sekedar memberikan saran dan komentar. Apa tidak ada ya cara yang elok, cara yang enak, cara yang asik, hidup damai, hidup menyenangkan di tanah air kita yang kita cintai ini. Sebab kalau hidup kok ribut, caci maki, dan saling mengedepankan ego masing-masing, rasa-rasanya kok tidak enak. Itu menurut saya. Begitu saudara-saudara, teman-teman. Selamat bertugas untuk Pak Jenderal. Selamat menyampaikan apapun yang menurut Bibip Bahar benar. Ya, asal semua saling bertanggung jawab dan menjaga etika. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.